dilindungi, kita akan tetap saudara-saudara dipelihara, kita akan tetap melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan hari-hari yang lalu, hari-hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara, coba kita akan lihat lagi kalau Tuhan menyertai itu bagaimana saudara-saudara. Banyak kita akan lihat lagi saudara. Misalnya di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan kanannya air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara-saudara, kalau Allah menyertai kita, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban kita alami. Ya. Kalau hari-hari ini kita lihat semua, saya yakin semua percaya ini merupakan masa-masa yang sulit, saudara-saudara. Betul, tidak salah, semua mengalami. Bukan cuma dalam saudara bisnis, saudara kita lihat. Juga termasuk di dalam gereja Tuhan juga mengalami hal yang sama, saudara. Ya, kadang-kadang kita sebagai gereja Tuhan juga mengerti tentang keadaan dari jemaat juga mengalami hal yang kesulitan, saudara. Ya, kita kembali lagi, kita tidak pernah menuntut sesuatu kepada jemaat, enggak, saudara. Ya, tapi kita tahu kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Dan tentunya Tuhan akan membuat terobosan-terobosan baru. Hal-hal yang semua kelihatan buntu, saudara, Tuhan bisa buka jalan, saudara. Jadi seperti perjalanan orang Israel ini perjalanan yang nggak gampang, saudara. Dia juga mengalami sesuatu yang sulit dan dia menghadapi jalan yang buntu, saudara-saudara. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu bisa membuka jalan. Jalan buntu itu bisa dilalui, saudara-saudara. Kita lihat jalan buntu itu bukan cuma apa yang jadi penghalang, tetapi di situ dia bisa menikmati dan dia di situ justru melihat satu keindahan yang luar biasa yang pada permulaannya dia takut untuk menyeberang, saudara. Saudara, semua tahu kalau ada ombak yang besar nggak mungkin lah, saudara, kita lihat berani dan itu sesuatu yang kondisi yang sangat menakutkan. Tetapi Tuhan bisa buka satu jalan apa yang kita takutkan itu berubah, saudara, menjadi satu kesukaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, ini yang perlu kita mengerti baik-baik, saudara. Ya, ini yang perlu kita percayai hari-hari ini. Ya. Jadi Tuhan itu bukan cuma teori, enggak. Ya, itu firman-Nya banyak tulisan janji-janji seperti itu, saudara-saudara. Tetapi tergantung bagaimana kita mempercayai kebenaran firman itu. Sebagaimana yang kita percayai, saudara. Dan kita akan lihat kenyataan-kenyataan yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu yang mesti kita ngerti baik-baik tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya ada juga beberapa banyak mereka itu mengeluh, saudara. Katanya Tuhan itu hidup, ya. Katanya Tuhan itu berkuasa. Ya. Kenapa perjalanan hidup saya seperti ini? Ya. Kenapa? Ya. Katanya orang cerita begini. Tapi saya kok nggak mengalami hal seperti itu, saudara. Kira-kira yang salah siapa, saudara? Ya, coba kita lihat Allah kita nggak pernah salah. Tuhan berkata, aku tidak pernah bohong. Ya, manusia pembohong, tapi aku enggak. Dan begitu kan? Itu ada sebab-sebabnya. Coba kita lihat ini satu keluhan, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13, di situ dikatakan demikian. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Ya, Tuhan berkata, Allah menyertai kita. Ya. Tapi di sini satu pertanyaan yang besar. Gideon bertanya sama Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?
tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Media. Ya, jadi saudara lihat, ini satu pertanyaan seringkali juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Di saat dia menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi kesukaran, saudara-saudara, dia bukan bertanya, saudara-saudara, bukan bertanya, Tuhan, mungkin ada sesuatu yang kurang dalam hidup kami, ada sesuatu yang salah di dalam hidup kami, saudara-saudara. Tetapi enggak seperti itu, saudara. Ya, Tuhan bicaralah, mungkin ada sesuatu yang saya perlu perbaiki, itu indah, saudara. Tapi di sini enggak. Ya, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, saudara-saudara. Jadi kita lihat ada unsur juga ketidakpercayaan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Ya. Coba kita akan lihat lagi sebelum kita akan bahas lagi lebih dalam, saudara-saudara. Ya, kita akan lihat ada satu ayat lagi yang diceritakan di dalam Samuel pasal 4 yang keempat. Ya, di situ dikatakan pada waktu orang Israel perang, saudara-saudara. Ya, perang dengan orang Filistin. Di situ dikatakan demikian 4:4 1 Samuel 4 ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Ya, kenapa dia pergi ke Silo? Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Karena tabut itu ada di Silo, ya, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Peneas ada di sana dekat tabut Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring itu di perkemahan orang Ibrani? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai kepada perkemahan itu, ketakutan orang Israel. Sebab kata mereka, Allah mereka datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kami, celakalah kita. Sebab seperti yang belum pernah terjadi dahulu. Saudara-saudara. Jadi saudara lihat, ya, sebetulnya kalau Allah menyertai, saudara-saudara, itu membuat musuh-musuhnya itu gemetar, saudara. Kalau saudara lihat nubuatan dari Bileam, saudara-saudara, ya, tentang cerita tentang Israel, sudah dengan kemah-kemahnya, itu membuat Balak jadi gemeter, saudara-saudara. Kita lihat, ya. Tetapi kita kembali di sini. Kenyataannya pada waktu mereka bersorak-sorai gemuruh seakan-akan, wah ini Allah sudah menyertai kita. Kita pasti menang menghadapi orang Filistin. Tetapi sebaliknya, saudara, mereka mengalami kekalahan yang besar, saudara. Ya. Bukan menang, kalah, saudara. Nah, kita lihat. Jadi kita kembali lagi lewat dua peristiwa ini, saudara. Bukannya Tuhan tidak mampu menolong mereka, bukannya Tuhan tidak sanggup menolong mereka dengan janjinya menyertai mereka, saudara-saudara. Kenyataannya kalau kita lihat, Abraham, engkau pergi, ya, kau keluar dari Uskardim, ya, dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi besar. Itu janji Tuhan. Dan kalau Abraham tidak disertai Tuhan, dia nggak bisa jadi besar, saudara. Oh, dia pergi, nggak tahu alurnya kemana, nggak tahu tujuannya kemana, saudara. Tetapi karena Tuhan berjanji, dia adalah Allah yang setiawan. Dia yang memanggil, dia juga berjanji setia akan panggilannya itu. Akhirnya dia juga bertanggung jawab apa yang jadi keperluan, kebutuhan Abraham, termasuk perlindungan Tuhan terhadap Abraham. Saudara lihat, apa yang dialami oleh Abraham itu luar biasa perjalanan hidup. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Saudara. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, saudara, ada dua hal cerita ini kita bisa simpulkan. Tentu ada sebabnya kalau janji Tuhan itu tidak berlaku dalam tanda kutip, tidak bisa dinikmati, tidak bisa berlaku di dalam kehidupan orang-orang daripada Israel ini, saudara. Ya, kalau kita lihat, kalau kita selidik, saudara, ternyata mereka punya
kesalahan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat Hofni dan Pinehas ini orang-orang yang melayani, tapi hidupnya nggak benar, saudara-saudara. Kita lihat, termasuk kita lihat, saudara-saudara, orang-orang Israel pada waktu itu. Juga termasuk kenapa mereka diserahkan, Gideon diserahkan kepada orang-orang Median. Sebab mereka sudah berpaling dari Allah yang benar, dan mereka mulai menyembah kepada Baal. Mereka tertarik kepada Allah-Allah yang lain, yang mungkin lebih menarik dibandingkan dengan Allahnya Israel, saudara. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, berapa banyak orang juga sudah terpesona dengan yang namanya berhala-berhala modern, dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul. Saya tidak akan ceritakan, ya, saudara akan mengerti sendiri, saudara. Kita lihat, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara masalah hal-hal rohani dan sebagainya, saudara-saudara, ya, kita kurang berminat begitu, ya. Tidak diharapkan kita, ya. Banyak orang-orang yang tidak berminat, tidak punya kerinduan, saudara-saudara. Saya juga kirim, saudara-saudara. Jadi kita lihat kesetiaan kita dilihat bukan saat-saat, saudara-saudara, ada seorang pemimpin, ada seorang yang kita segani, saudara-saudara. Iman kita tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Allah. Jadi meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada siapa-siapa, saudara-saudara, Allah sangat memperhatikan kita, saudara-saudara. Allah sangat memperhatikan hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mungkin orang lain tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu. Saudara. Oleh sebab itu, kita lihat janji Tuhan itu tidak dialami oleh orang-orang beriman, saudara. Kita lihat, pasti ada sesuatu yang nggak beres di dalam hidup orang-orang. Coba, saudara, ini perlu, ini satu hal yang kita harus, kalau sampai janji-janji Tuhan itu nggak nyata di dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang nggak benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu ada satu ayat yang menerangkan hal ini. Coba kita akan lihat itu ayatnya. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan demikian, ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apa kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dikatakan di dalam terjemahan lama, kalau saudara baca, Kristus Yesus tidak ada di dalam hidup kita, kecuali kita bersalah. Jadi ada sesuatu, saudara-saudara, ya, ada sesuatu yang nggak beres di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, makanya Gideon bangsanya tertekan. Mana katanya Tuhan menuntun dan menyertai saya, tapi kenyataannya kami ditindas, kami diperas, kami tidak bisa menikmati hasil yang kami tanam. Dan kami merasa hidup sengsara. Itu yang dialami oleh Gideon. Dan itu juga dialami kekalahan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita renungkan baik-baik. Ya. Renungkan baik-baik. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Dan dia juga konsisten dengan janjinya yang dia ucapkan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Ya, dia selalu menyertai umatnya. Coba kita akan lihat satu ayat yang bagus, saudara. Ya, sebelum nanti kita akan akhiri, saudara, supaya kita juga tidak terlalu malam, tapi ini ayat-ayat cukup jelas. Saya kira renungan pendek saya, saudara. Dikatakan Ulangan 32 yang ke-12, di situ dikatakan demikian. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ini janji Tuhan loh. Tadi di dalam ayat tadi kita sudah Allah beserta kita. Ini janji Tuhan. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya saudara,
Di situ dikatakan ini merupakan perjalanan yang sulit. Mungkin sama dengan yang kita alami hari-hari. Bahkan lebih sulit, saudara. Ya, kalau pada waktu itu kita melihat, saudara-saudara, kenapa Tuhan menyertai Yakub yang menjadi miliknya yang dipertetapkan baginya atau Israel, saudara. Sebab dia tahu bagaimana perjalanan orang Israel itu didapati di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Itu satu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Kalau saya dapat kesempatan ke Israel, kalau saya menuju dari tanah Mesir, kemudian melewati Sinai, sampai ke terowongan yang ke Swiss itu, terowongan yang bisa tembus itu, saudara-saudara, yang mempercepat. Kemudian kita juga mau masuk ke Yerusalem, saudara, di situ, yaitu saya lupa itu namanya pelabuhannya yang saya masuk, itu salah satu Kabas, ya. Kita lihat sebelum kita masuk ke Israel, saudara, kita lihat kelihatan padang gurun yang tandus. Kalau kita di situ sendirian ya, saudara, nggak ada apa-apa di situ. Sepanjang perjalanan hampir 2 malam itu cuma kita lihat seperti itu, saudara. Saudara lihat, ya. Mesir ke Sinai itu hampir 1 hari penuh. Malam kita jam 12 malam itu sampai di mana, di ibu kotanya di Sinai di sana, saudara-saudara. Pagi kemudian berangkat lagi dan jam 7 malam waktu di sana kita baru masuk Yerusalem, saudara. Kita lihat, ya. Itu selayang pandang seperti itu, saudara. Satu tempat yang sangat-sangat nggak mungkin manusia bisa hidup lain dengan kondisi sekarang. Sekarang sudah jalannya sudah bagus. Itu aja kita bisa lihat sesuatu yang luar biasa, saudara. Apalagi dengan kondisi pada waktu itu. Jadi kalau tidak Tuhan sendiri yang dikatakan ayat 10, Tuhan yang mengelilingi mereka, Tuhan yang mengawasi mereka, Tuhan yang menjaga mereka, habis semuanya. Saudara lihat. Demikian juga hari-hari ini, saudara. Kita menghadapi hari-hari yang sama, saudara. Seperti pada waktu Israel, yaitu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Ya. Coba kita akan melihat itu ayat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara. Ini ayat yang tidak asing lagi untuk melihat kondisi, membandingkan kondisi pada waktu itu dengan sekarang. Ya. Di situ dikatakan, saudara, temanya aja keadaan manusia pada akhir zaman. Tadi yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Masa yang sulit ini kalau saudara lihat keseluruhan dari ayat ini, saudara, ini semua sudah mulai digenapi, saudara, kita lihat. Ya. Banyak orang yang macam-macam, yang menjelekkan orang lain, yang tidak dapat mengekang diri, yang garang, tidak suka yang baik, saudara. Ini kita lihat antar manusianya, saudara. Belum lagi nanti hal-hal yang terjadi, kita lihat bencana alam dan sebagainya, saudara. Yang mungkin kalau dulu bisa dilihat sebelah sini, yang sini nggak kena, tapi kelihatannya sekarang mulai merebet semua, saudara. Kita lihat. Dan mungkin akan terjadi sampai global. Saudara bisa bayangkan kira-kira, saudara. Itu kondisi yang lebih sulit dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Tetapi kita kembali lagi. Hari-hari satu pelajaran yang penting supaya jangan kedapatan hidup kita bercela di hadapan. Baik tidak ada pemimpin, saudara-saudara, tapi Rasul Paulus bilang, ya, kita lihat, meskipun aku tidak hadir, rohku hadir, kata Rasul Paulus. Ya, kita lihat. Jadi ada orang-orang yang mengawasi, saudara, kita lihat, ya. Sebagai pemimpin-pemimpin kita bersyukur di gereja kita itu selalu ditanyakan, saudara. Jadi saudara jangan bosen-bosen, ya. Kalau ditanya Bapak Ibu sudah streaming gitu ya, saudara-saudara, ya. Jadi ada yang bagus, ada yang kosong. Kalau tidak ditanya, tidak diisi, saudara, kita lihat. Ya.
Tapi tidak diharapkan cuma dikosongin, terus kemudian disambi yang lain. Saudara. Makanya kan pengumumannya gitu, kita ibadah streaming, bukan nonton ibadah ini. Ya kan? Saudara-saudara. Dan kita lakukan itu dengan segenap hati, saudara. Ini penting, saudara. Ya. Jadi kita diperhatikan. Jadi kalau saudara misalnya nggak absen ditanya, kenapa bro ada kesukaran, apa kok nggak bisa ikut? Kadang-kadang kalau dulu kan masih belum ini kan di luar kota Pak, gitu. Tapi sekarang di luar kota tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut ya, Mariana ya. Mariana bisa ikut meskipun di Pasuruan sudah. Termasuk Pak Widiarto dulu masuk di pra DNA sudah, tapi dia tetap ikut sekarang bisa ikut ibadah bersama-sama. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbakti sama Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan arah sana berarti hatinya tidak di situ, saudara. Ya, kita lihat kalau ini dibiarkan bahaya, saudara. Bisa-bisa kita seperti ini, saudara. Jadi ada hal-hal yang membuat saudara-saudara kita nanti jadi salah sama Tuhan, saudara. Kalau seperti ini, bagaimana Tuhan menyertai kita? Ini yang satu pelajaran yang perlu kita diingatkan kembali. Immanuel, ya, Allah menyertai kita. Bukan cuma hanya masa-masa lalu, masa-masa sekarang, bahkan masa-masa yang akan datang. Coba kita lihat ayat terakhir ya, saudara ya. Kita akan lihat ayat yang terakhir di dalam ini yang paling disukai ya katanya. Ayat yang terakhir. Dalam Matius 28 ayat yang terakhir juga. Ayat yang ke-20. Sorry. Matius 28 ayat yang ke-20, ayat terakhir. Ya. Di situ dikatakan demikian, kita baca bagian B, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, saudara? Kita tahu akhir zaman itu cerita hari kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan itu apa semuanya baik, saudara? Kita semua tahu bahwa kedatangan Tuhan itu ada tanda-tanda yang sangat-sangat menakutkan, saudara kita. Ya, terjadi macam-macam peristiwa. Nah, kalau Tuhan tidak menyertai umatnya, gimana kira-kira umat? Bisakah umatnya bertahan menghadapi masa-masa yang sulit itu? Nggak bisa. Ya. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Dia berkata, aku menyertai sampai kesudahan. Meskipun ada tanda-tanda di mana Tuhan datang itu macam-macam peristiwa terjadi. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku menyertai sampai kita menghadapi kesulitan, kesukaran akhir zaman. Kita menghadapi macam-macam peristiwa yang tidak kita harapkan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau Tuhan menyertai, ya, seperti Mazmur 92, ya, rebah kiri, rebah kanan, tetapi kita hanya melihat. Ya, seperti kita masuk mobil, kita lewat taman safari, begitu banyak binatang-binatang buas di sekeliling kita, tapi kita aman dalam perlindungan. Ada amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu perlunya kita lekat hari-hari dengan Tuhan. Perlunya kita jaga baik-baik hubungan dengan Tuhan. Ya, kita semakin lekat dengan Tuhan supaya kita juga semakin peka dengan suara Tuhan. Ya, jadi nanti kita datang, apa ini suara Tuhan apa bukan? Nah, gitu. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka. Waduh, luar biasa, saudara. Ya, kita menghadapi kesulitan Tuhan, ini maunya diajak kemana? Kita bisa langsung mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Karena kita belajar seperti Daud yang suka bertanya-tanya dengan Tuhan. Dan bilang, oke, Daud, serang. Nah, serang. Oke, Daud, berdiam diri. Biar dia diri. Dan itu kunci kemenangan yang sangat luar biasa. Karena disertai oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta. Puji Tuhan. Kami serahkan pada Pak Paul. Ya, amin.
Sekarang acaranya apa? Candlelight ya. Ivana yang pimpin. Siapa sih bagian acara? Bagian Iya. acara siapa? Bagian acara siapa? Candlelight. Candlelight. Ya, Kita kalau mendengar dulu, terus kemudian kita berdoa dulu sebelum masuk acara yang lain. Ya, kita doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita candlelight dulu. Ya, oleh. Candlelight dulu ya. Candlelight dulu. Disiapkan lilinnya. Iya, lampunya. Sambil lampunya Kalau bisa dimatikan dimatikan atau diredupin. Emang kan bisa. Apa ya? Itu. Nggak kelihatan. Iya. Sebentar ya. Lagunya. Enggak kayak wajah kita. Enggak apa-apa. Enggak tahu punya kurang. Ada tulisannya. Aja malam kudus, terus kita nyanyi. Malam kudus, begitu. Ada yang membacakan teksnya, terus kita ngikutin. Ada teksnya. Kalau ada dikeluarkan. Bisa dijadikan host ya? Bukan host ini soalnya. Kita nyala mesin dulu ini. Ini host disable persis. Kita nggak bisa nge-share videonya. Aku ada. Oh. Ini. Ya, makanya aku tinggal kamu sini. Indrawan. Apa? Teksnya dikeluarkan Indrawan. Saya bisa dijadikan bos. Soalnya ada. Saya bukan bos lagi. Oke. Sudah. Sudah ya. Oke. Bentar. Oh iya. Kurang benar. Mana masalahnya? Makan itu. Enggak punya adik. Itu nih, tangannya kotor nih. Enggak punya adik. Saya tahu mah. Itu petang enggak kotor. Ini loh kita. Gini aja loh, Pak. Jangan digitu. Nah, pokok ada. Usah kayaknya. Loh, suara ya keluar. Kok ngene? Manusia
Kita akan sama-sama Oke, saya akan Ya, kita berdoa. mau berdoa nanti Om Nathan ya yang berdoa ya. Nanti Om Nathan yang berdoa. Ya, Bapa di surga, kembali kami bersyukur satu kesempatan yang manis Engkau berikan pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu dan boleh merayakan Natal dalam kelompok sel PS3D dan F Tuhan. Meskipun harus lewat daring, kami tetap yakin bahwa sudah di tengah-tengah kami. Engkau memberkati Tuhan lewat pujian yang kami persembahkan kepadamu. Demikian juga kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan lagi perlunya penyertaan-Mu Tuhan hari-hari ini. Kami menghadapi masa-masa yang sulit Tuhan, bahkan bertambah sulit. Tetapi janji-Mu luar biasa. Kalau Engkau menyertai kami, tidak ada perkara yang sulit bagi kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, satu nasihat yang penting supaya Engkau selalu menyertai kami, supaya kami boleh tetap pelihara kami di dalam kekudusan. Bukan cuma kami dilihat secara manusia, tetapi Engkau sendiri yang melihat pribadi lepas pribadi, sehingga kami melihat hubungan yang indah terjalin Tuhan. Dan kami akan lihat pernyataan-pernyataan-Mu, kami akan melihat urapan-Mu, kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau bisa pakai kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Tuhan, untuk menolong saudara-saudara kami yang hari-hari ini mungkin menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, yang tidak ada pengharapan. Tetapi kami percaya Tuhan, sebab kami punya Allah yang penuh memberikan harapan. Biar ini boleh kami sampaikan kepada mereka, supaya mereka juga mengalami janji-Mu, sebagaimana kami, anak-anak-Mu, mengalami janji-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih, kami serahkan seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau tanamkan dalam setiap hati kami, di saat menghadapi kesulitan, kesukaran Tuhan. Engkau ingatkan lagi firman-Mu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku selalu menyertai Engkau. Biar iman kami bangkit dan kami boleh lihat hal-hal yang indah bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan pemimpin kami, pakai Tuhan kehidupannya. Tuhan, Kau juga tahu kelemahan-kelemahan tubuhnya yang mengganggu hari-hari ini. Kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Tuhan. Haleluya. Kami terbatas dengan kondisi hari-hari ini. Kadang-kadang ke dokter, Tuhan. Kadang-kadang ada rasa was-was. Juga kadang-kadang Tuhan tidak seperti yang kami harapkan. Harus menunggu jadwal dan sebagainya. Karena pembatasan-pembatasan.
tapi kami punya Allah yang sewaktu-waktu bisa datang, sewaktu-waktu bisa memberi pertolongan. Oleh sebab itu tambahi iman kami Tuhan, biar kami bisa menarik kuasa-Mu Tuhan, seperti perempuan itu. Asal aku menjamah jubahnya, jadilah aku sembuh. Biar ini Tuhan yang menjadi pengalaman kami hari-hari dalam masa yang sulit, sehingga ketergantungan kami hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati keluarga demi keluarga hari ini Tuhan, yang sudah ikut bersama-sama di dalam streaming, baik mereka yang ada di luar negeri, baik mereka yang ada di luar kota. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka, Engkau tahu cita-cita mereka Tuhan. Kami yakin Engkau sedang mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan keluarga ini. Dan tetap bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab di saat kami bersyukur, artinya kami percaya akan janji-janji-Mu. Dan pertolongan-Mu segera tiba. Pertolongan-Mu segera datang. Dan mujizat-Mu nyata dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Silas dan Paulus ada di penjara. Di saat mereka bersyukur Tuhan, segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan mereka, semua dapat dipatahkan. Semua masalah bisa diselesaikan. Dan kami akan lihat, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Engkau berkati rohani mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan hari-hari ini untuk menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Sebab mereka makin dekat dan makin lekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan ada acara, Engkau juga memberkati. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami hamba-Mu juga mohonkan berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, beserta Tuhan Roh Kudus pulih turun limpah dengan damai sejahtera-Mu yang melebihi akal kami, boleh memimpin hari lepas hari, berjalan bersama-sama Engkau secara pribadi Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pelayanan ini Tuhan, kami rindukan karunia-karunia makin nyata melengkapi setiap umat-Mu, meskipun di dalam kondisi seperti ini Tuhan, tapi lewat teknologi seperti hari-hari ini, kami bisa menjadi saluran berkat, kami bisa menyalurkan kuasa-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka akan lihat mujizat-Mu terjadi. Juga berkat-berkat dari atas yang boleh mempersiapkan hidup kami, lebih hari, lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, dan kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, juru selamat dunia ini. Kami sudah terima sepenuh berkat-Mu pada malam hari ini. Yang percaya, bersama-sama saya katakan, Amin. Ya, sekarang kita akan masuk ke acara kuis yang akan dipimpin oleh Tante Poppy. Kalau saya permisi dulu boleh ya? Boleh, oh. Enggak boleh, oh. Nanti kalau ikut kuis repot. Ya, oh. Oke ya, saya permisi dulu ya. Makasih, Selamat Om. malam. Makasih Om. Nah, Tuhan berkati. Tetap semangat. Enggak foto bareng dulu ya. Makasih Om. Iya. Enggak foto bareng. Silakan Tante Poppy. Tante Poppy suaranya nggak kedengaran. Mic-nya belum dinyalakan, Tante. Oh iya. Apa oleh apa kalau saya mau permisi juga ya? Saya ngantuk nih jam 12 lebih loh. Kuis kan buat anak-anak ya? Oh, kuisnya seru, dewasa. Oh, dewasa. Jangan dulu, cuma paling setengah jam. Dengar suaranya sudah. Udah dengar suara? Dengar. Ini Dengar. kuisnya ada dua macam, ada yang sulit, ada yang gampang ya. Yang sulit pasti hadiahnya juga lebih bagus daripada yang gampang. Yang sulit dulu. Ayo, Pak
Jadi ikut, barangkali bisa jawab. Nanti hadiahnya kirim dah. Pakai kirim gojek. Sekarang sebut Indrawan ya, apa caranya Indrawan? Mic-nya dimatiin Bukan. semua, lalu yang nodol mic lebih dulu itulah yang Indrawan bisa dimasukin semua di komputer supaya bisa lihat siapa yang angkat tangan duluan atau Oh, oke. gimana caranya? Saya enggak ngerti. Mic-nya dimatiin semua, siapa yang nodol mic-nya terbuka itulah yang Maksudnya di Cara. mute dulu. Di unmute. Di mute dulu. Atau langsung angkat? nggak bisa tahu kalau ngangkat tangan, nggak bisa tahu kita karena Langsung kita angkat tangan aja. jadi Ya. Indrawan yang ngasih tahu nanti siapa yang jawab. Indrawan langsung yang tahu siapa yang ngomong, saya kan enggak tahu siapa. Ya. Oke, Tante. Gini aja. Yang angkat tangan dulu, nanti yang saya tunjuk ya. Ya. Cepetan angkat tangan. Jadi nomor 1, nomor 2 diingat. Oke, mulai ya. Yang sulit dulu. Kalau Ini gitu, boleh buka kalau buku. gitu sama Boleh buka. host itu di mute dulu semua. Boleh buka Alkitab semua, buka Alkitab ini yang susah. Ayo ambil kertoan semua. Boleh buka buku, buka Alkitab, boleh buka apa aja catatan. Oke? Semua nanti boleh buka catatan. Sudah, ayo mulai soal pertama. Sebutkan 7 gereja akhir zaman. Ada 2 macam, sebutkan itu semua. Wah, 7 gereja akhir zaman. ya. Boleh lihat Siapa kertas. yang ngacung dulu, Indrawan? Tante Yeni, silakan. Tante Yeni. Oke, Oke, ayo Yeni, dijawab. jawab. Dari ono. Smyrna, Philadelphia, Laodikia, Pergamus, Smyrna, Philadelphia, Pergamus, Laodikia, Efesus. Sebentar, ngerpek dulu. Efesus. Efesus? No. Sudah. Waktunya ada waktunya nggak itu? Ya. Smyrna, Sardis, Tiatira. Udah ya? 7 ya? Efesus? Pas, 7. Halo? Kurang 2, Tante. 7 loh, Efesus, Baru 5. Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, sama Philadelphia. 7. Ya, oke. Udah 7. Pas loh. Catat namanya. Tante Popi, suaranya mati, Tante. Oh, sorry. Ulang lagi? Oke. Mau ulang Yang lagi? mana? Gereja jalan sempit yang mana dan gereja jalan lebar yang mana? Orang dua. Ya, benar. Pertanyaan kedua. Yang jalan sempit Philadelphia. Mana lagi? Berapa jalan sempit, berapa gereja? Sepertinya yang benar-benar jalan sempit Philadelphia. Karena yang 6 ada cacatnya di hadapan Tuhan. Disuruh beli minyak. Disuruh... Bukan. Saya enggak tanya itu. Sebutkan gereja jalan sempit dan gereja jalan lebar. Kalau yang jalan lebar, kalau yang mendekati benar-benar jalan sempit Philadelphia. Tapi kalau yang Berapa mendekati gereja jalan sempit ada berapa?
Kalau menurut yang benar-benar Tuhan berkenan, menurut saya cuma satu. Undang. Yang Salah. dua, Oke, yang salah. dua mendekati, yang empat benar-benar jalan lebar. Salah ya, salah ya. Oh, Ini salah. Oke, sekarang jalan nomor yang kedua. Siapa yang bisa sambung? Siapa yang bisa nyambung? Gereja jalan sempit berapa? Gereja jalan lebar berapa? Sebutkan. Yo, buka buku. Wah, ini enggak ada yang ikut hari Rebo ini. Tapi Ikut tapi lali. lupa ini. Oke, kalau enggak ada kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Saya sebut dulu gereja jalan sempit itu ada 3, Efesus, Smyrna, Philadelphia. Gereja jalan lebar 4, Laodikia, Sardis, Tiatira, dan Pergamus. Jadi ini 0 ya. Sekarang yang ketiga. Sebutkan buah-buah roh. Ada berapa? Satu orang yang jawab, satu orang. Siapa yang Bentar. jawab yang harus jawab? Siapa yang jawab? Cepet-cepetan ya. Maksudnya tadi saya enggak dengar, enggak perhatian yang angkat tangan dulu. Buah-buah roh itu berapa dan di mana? Ayatnya. Di mana Galati ayatnya? 5. Galati 5. Tunggu, jangan semua jawab. Satu orang siapa? Tante Eli. Tante Eli, ayo. Tante Eli. Galati 5 ayat 21. 22. Berapa? Buah-buah roh ada berapa? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan selanjutnya kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Tante Eli menang. Nomor 1 Yeni. Sebentar, boleh interupsi sebentar. Oke. Buah roh itu cuma satu, cuma 9 rasa. Di Galatia itu disebutkan buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh itu cuma satu, cuma 9 rasa. Oke, nanti itu debatnya. Itu nanti- Tapi ini nanti jawabannya debatnya. adalah 9. Di Galati pasal 5 ayat 22 sampai 23 nanti dibaca ya. Buah-buah roh itu ada di Galati pasal 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 buah-buah roh. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini susah ya. Berapa banyak permata yang ada di jubah imam besar? Di kemah suci itu kan ada ruang maha suci. Yang boleh masuk itu hanya imam besar. Nah, jubahnya imam besar itu ada permata-permatanya bagus-bagus. Berapa permatanya? Berapa totalnya? Kemah suci ku ikut dua. Tante Lani. Di Silakan. jubah. Elani. Lan, ayo Lan. 12. Betul. Sebutkan permatanya. Bisa enggak sebut? Bisa enggak nyebutnya? Oh. Ya sudah. Ya sudah betul 12. Enggak usah dijawab terlalu lama ini loh. Ini. Itu loh. Nanya itu kamu. Oke. Ya. Lucifer punya berapa permata? Tunggu. Sudah itu menang Tante Lani betul 12 permata juga. Nah, sekarang selanjutnya Lucifer itu juga punya permata. Dari 12 itu berapa yang enggak? Lucifer enggak punya. 9. Lucifer itu dulu punya permata. Sama dia waktu di. Siapa yang jawab? Indrawan ya? Yohanes. Indrawan yang jawab. Ya? Yohanes. Silakan Yohanes. Oke, tadi yang jawab 9 itu siapa? Yohanes, Tante. Yohanes. Saya tanya, jadi permatanya Lucifer itu ada berapa? 9. 9.
Jadi dia tidak punya. Ada 3 yang dia tidak punya. Baris Oke. keberapa dari Ya sudah, tidak usah nanti terlalu sulit. Betul itu Yohanes ya. Itu Yohanes yang menang, sudah dicatat ya. Sudah. Sekarang saya tanya, ini Fani semua enggak ikut ya, Agnes segala? Enggak ada. Oh ya, ikut. Sekarang saya tanya, ini mesti semua bisa. 7 KPR itu singkatannya apa? SSS. Diam. Siapa yang jawab itu? Sudah. Ya. Ngacung. Tante Vena, silakan. Ya, ayo. Tante Vena. Vena. SSS. Diam. Nah, itu singkatannya apa? Suci salib sekutu. Doa. Ibadah. Alkitab melayani. Ya, betul. Betul. Sekarang Vena yang dapat hadiah. Kemarin pagi semua ikut khotbah streaming ya, kemarin hari apa? Minggu pagi. Di mana ayat-ayat tentang bersukacitalah selalu. Sebutkan 2 aja. Padahal dikasih banyak sama Bapak Gembala. Kemarin khotbahnya tentang bersukacitalah, bergembira. Di mana ayat-ayatnya itu? Bersukacitalah senantiasa. Tante yang sudah jawab, jangan menang, jawab. apakah Yang sudah tadi boleh jawab lagi? Tenang, jangan Nggak jawab boleh ya? lagi. Tidak boleh. Oke. Perlindunganku itu kekuatanku. Kemarin dikasih 8 ayat sama Bapak Gembala, ada 8. Saya minta 2 aja. Apa? 2 saja. Tidak bisa. Silakan Yohanes Riwong. Oh tadi sudah. Sudah, Yohanes sudah menang, tidak boleh. Yohanes tidak boleh. Sekarang saya minta 1 aja, jawabannya 1, tidak usah 2 wes. Ayo. Kita Mariana. Oke, Mariana. Filipi 4 ayat 4. Ya, betul Mariana. Mariana ya yang dapat, lainnya itu ada Filipi 3 ayat 1, 2 Korintus 13, 11 itu banyak 8. Khotbah kemarin. Sekarang di mana ayatnya? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali. Yesaya 5. Tante Elisa. Tante Eli sudah. Oh sudah. Tidak boleh jawab lagi. Oh, tidak boleh itu. Tidak boleh. Yo. Ayatnya apa tadi Tante? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali. Yesaya berapa? Vivi, Tante. Ya, ayo. Siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Siapa? Yesaya 40 ayat 31. Betul, siapa itu? Vivi. Ya. Vivi. Oke. Tuhan yang akan berperang ganti kita dan kita berdiam juga. Jadi serahkan pada Tuhan. Tuhan nanti akan berperang ganti kita, kita diam saja. Pasti Tuhan tolong. Di mana ayatnya? Di mana itu ayatnya? Mana? Keluaran. Keluaran 14 ayat 14. Betul. Tuhan perang gantiku. Jadi Ivana. Ya. Sekarang selanjutnya. Sudah berapa itu? Enggak tahu. 9. Kurang 1. Kurang 1 ya. 1, 2. Kurang 1. Ya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mas Nur. Pengkhotbah 3. Ayat berapa Ini dijawab Indrawan kok. Oh, Indrawan, oke. Ayat
Ayatnya 11. berapa ini? Hah? Betul. Betul. Sudah 10 ya, Lan? Sudah. Oke. Habis. Selesai. Puji Tuhan. Sekarang Sekarang diumumkan pengumuman pemenang. pemenang lomba. Lani yang umum. Iya, Lani. Tahu. Vivi. Anu, Anes. Ayo umumkan. Ayo mau baca nomor. Oh, Vivi ya. Saking nggak anu. Kasih dewek-dewek kamu udah sama. Ayo Vivi diumumkan. Ya. Ram Joni Jana sehat saja. Catherine kok nggak jawab, Catherine? Saya akan membacakan pemenang lomba. Juara nyanyi. Ini kita pilih yang ada 2 kategori. Yang kategori untuk anak-anak yang juara 1 yaitu Kathleen. Yang juara kedua Joan. Yang juara ketiga Mercy. Lalu ya tepuk tangan. Semangat. Lombanya Itu lomba apa itu? Lomba apa itu? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi, Tante. Nyanyi. Ah, tadi belum disebut lomba apa? Ulang. Sudah. Oke. Sekarang masih dalam lomba nyanyi juga yang kategori keluarganya, yaitu juara ketiga yaitu Agnes dan Kathleen. Juara kedua keluarga Andi, ya Andi dan Audrey itu. Lalu juara yang pertama adalah keluarga Indrawan. Puji Tuhan. Ya, lalu kita akan melihat juara. Bentar. Kita akan lihat di sekarang lomba foto. Ya. Lomba foto yang juara ketiga adalah Ibu Melani dan anak Kathleen. Juara kedua yaitu keluarga Indrawan. Juara pertama yaitu keluarga Yohanes. Foto apa sih? Foto. Dari lomba foto. ada di iya. PS3, di grup PS3 dilihat. Oke. Lanjut. Lanjut dulu. Lalu kita selanjutnya lomba puisi. Lomba puisi ada 2 kategori. Yang pertama kategori anak. Ya, juara ketiganya adalah anak Joan. Yang juara kedua adalah anak Kathleen. Juara pertama adalah anak Lovely. Yo, Iya. Sekarang kita puisi masih yang dewasa adalah juara pertama yaitu Agnes.
Ya, lomba berikutnya adalah prakarya. Ya. Sekarang kategori anak-anak, yang juara ketiga adalah anak Kathleen. Juara kedua adalah anak Claire. Apa? Claire. Ya. Claire. Ya, anaknya Pak Andi. Audrey ya, dan Andi. Ya. Yang juara pertama adalah anak Joan dan Mercy. Oke, selamat untuk para pemenang. Lalu prakarya yang kategori untuk dewasa ya. Juara ketiga adalah keluarga dari Agnes. Selamat. Juara kedua adalah Fani ya, Fani dan keluarga. Oke, selamat. Lalu juara yang pertama adalah keluarga Indrawan lagi. Ya, keluarga Indrawan. Borong semua. Diborong. Indrawan. Ya. Oke. Sudah ya, juara hiburan yaitu Ibu Eli. Ya, Ibu Eli main piano itu kemarin. Selamat untuk para pemenang. Kita sudah menyiapkan hadiah. Nanti hadiahnya bisa diambil di mana ya, Tante Lani? Di Tante Eli atau Tante Mary. Oh ya, Tante Eli atau Tante Mary. Oke. Telepon dulu kalau mau ambil, telepon dulu. Oh ya, telepon dulu Paling kalau mau ambil. Nanti tanggal 30-an ya. Oh, ready-nya hadiahnya bisa mulai diambil tanggal 30. Oke. Hari Lalu, apa tuh? Rabu. untuk pemenang kuis, apakah yang di Sydney juga digocek? Digojek ya. Digojek. Boleh. Ya, nanti malam mimpi gojeknya datang ya. Boleh. Ya. Gojeknya datang kering-kering. Gojeknya datang di karantina 14 hari. Iya. Lalu ada pertanyaan terus yang di Pasuruan gimana, Tante? Titipkan mamai Mariana. Titipkan busa. Titipkan ke Tante Mary, semua adik Tante Mary. Iya. Oh iya, berarti Mariana nanti ke Mama ya. Oke. Kapan dikirim ke rumah? Rabu. Diambil. Ambilnya. Ya sudah Rebu. Aku kirim ke kamu Rebu aja. Rebu. Rebu tuh besok loh. Lusa. Kemis di rumahnya Bu Mary, Kemis. Jadi diambil sesudah hari Kemis. Telepon dulu supaya enggak kecelek. Telepon dulu ya. Oke. Oke. Tante, ini ada pertanyaan. Kalau enggak menang, gimana, Tante? Siapa yang enggak menang? Siapa yang belum dapat? Dia ada hadiah Pak Joni Johnson ini. Pak Joni Johnson minta hadiah. Aku John. Ke rumah John. John, hadiahnya di rumahku ada. Mana Joni dari tadi kok enggak muncul toh? John, hadiahnya di rumahku ya. Loh, muncul. Kan baru muncul. Tapi kok enggak muncul toh, Joni? Kok enggak ikut jawab toh? Kok enggak ikut jawab? Kuis. Waduh. Ya, ambil hadiah di rumahku, John. Asik. Ya.
Sekarang kita mau foto dulu ya, kita mau foto dulu. Ayo. Ya, wah, videonya dibuka untuk foto. Ayo, ngerti ya. Videonya yang mana? Ayo semua tampil. Semua tampil, jangan keluar. Mariana mana Mariana? Itu siapa? Mariana kok Vivi. enggak? Oh, Vivi. Tampil semua ya. Coba dicek in. Oh iya. Ini Fani belum. Fani belum, Fani. Fani, ayo. Nah, Oh ya. Ya, gini ya. Ini toh. Dah. tapi malah kebalik Om. Bisa semua, John. Nggak bisa lihat lainnya. Iya. Nanti dari Indrawan kita bisa lihat semua. Siapa? Joni kameramennya. Oke. Saya yang screenshot ya. Ya, John. Oke. Anu. 1, 2, 3. Masuk semua in. Bentar, saya Semua cek sudah dulu ya. tampil. Saya cek dulu sebentar. Oke, sudah semua. Pak Nathan keluar sudah. Pak Nathan nggak ada, sudah keluar. Kita akan akhiri dengan nyanyian terima kasih Tuhan. Lalu doa dipimpin oleh Pak David ya. Pak David. Pak David siap ya. Doa apa aja, Om? Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerahnya Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Haleluya. Ya lawasi kinala Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya lawala wasikia. Yesus. Haleluya. Tuhan, kita bersama-sama Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Lewat puji pujian dan kesaksian maupun firman Tuhan. Memberkati satu persatu Tuhan kami. Supaya kami lebih tumbuh dalam Engkau Tuhan. Lebih setia kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan di hari-hari yang susah ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Yang selalu memelihara anak-anak yang berharap kepada Engkau. Amin Tuhan. Percaya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami, tabib di segala tabib.
semua yang sakit-sakit Tuhan, Engkau umat-Mu Tuhan, yang berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Begitu juga keluarga Sugeng dan Mariana Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, mereka kerinduan untuk mendapat anak Tuhan. Engkau pimpin supaya mereka tetap berharap pada Engkau Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, Bapak Tuhan, yang pinggulnya sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan. Percaya kepada Engkau Tuhan. Baik untuk melayani Engkau. Hari-hari yang di depan Tuhan, hari yang sulit Tuhan. Kami dengan Engkau saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong kami. Dan kami merasa bahagia oleh pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, Puji Tuhan, selamat puji malam. Tuhan. Ya, selamat malam. Selamat malam, selamat Natal. Jangan lupa tanggal 1 kebaktian jam 7 pagi. Ya. 7 pagi ya. Ya, oke. Disertai perjamuan suci. Oh ya. Ya, iya. Terima kasih Jam Om. 1 pagi. Oke ya, sampai Om Tante. Ya. sampai Sampai ketemu. ketemu tahun depan ya. Tahun Ya, depan tahun ya. depan. Ya, Semua. Jadi Hai Stella. Ya, Kelly. Thank you Lesti, thank you Tante Bobby. Paul. Bye-bye semua. Eli, selamat Natal. Sama-sama, Ci. Sama-sama, Ci. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkatin. Ya, sampai ketemu ya. Ayo pulang Indonesia telepon ya. Pasti, pasti. Kok enggak pernah Thank datang you. Dari dulu enggak Tuhan pernah pulang berkati. ya. Dia ini enggak pernah pulang dari dulu. Belum. Wah, wis kerasan jadi nyonya Australia. Bukan. Dia sudah piro Kepentok. di situ. Enggak kok kayak ini. Udah pakai gigi. Lagi summer. Bye. Bye-bye. Bye Ya, bye. Tuhan berkati Bapak semua. ya. Tuhan berkati. Thank you, bye-bye. Yo, Tuhan berkati. Tuhan berkati.